Empat berapa berarti? Empat. Jadi raja. Menjadi raja muda. Nabi Yusuf keluar dari penjara dengan nama yang terhormat. 7 tahun dalam penjara itu bukan membuat 7 tahun dalam penjara itu bukan membuat badan dan jiwanya rusak, akan tetapi malah lebih mantap. Berita keluarnya Yusuf yang kena fitnah itu tersebar ke seluruh Mesir. Semua orang mengaguminya dan ingin melihat wajahnya. Dari penjara Yusuf langsung menghadap raja. Sepanjang jalan manusia berdesak ingin melihat bagaimana wajah Yusuf yang tampan itu. Maka semua orang itu mengagumi dan ingin memandangi Yusuf lama-lama. Raja Mesir pun sangat senang melihat Yusuf. Di samping ketampanan wajahnya, semua gerak laku dan bicaranya sangat menyenangkan. Raja dan Yusuf lama bertukar pikiran. Maka tahulah raja bahwa Yusuf anak Yakub itu bukan orang sembarangan. Yusuf seorang yang berilmu dan berpandangan luas, seorang jujur yang berpekerti luhur, seorang yang berhati bersih dan berjiwa mulia. Bahkan raja semakin tertarik pada Yusuf. Kepada Yusuf lalu ditawarkan jabatan yang tinggi dan agar ia mau tinggal di sana. Yusuf, mulai hari ini kami akan memberimu pangkat yang tinggi dan menjadi penasihat kami. Maukah engkau? Titah raja. Yusuf mengatakan sebaiknya ia diserahi bidang keuangan dan kemakmuran rakyat. Tak lupa Yusuf mengingatkan raja akan mimpinya. Karena itu kedua bidang itu perlu ditangani oleh orang yang pintar dan jujur. Lebih-lebih untuk menghadapi masa 7 tahun paceklik yang akan datang. Raja tidak keberatan, malah lebih dari itu raja mengatakan bahwa ia akan diangkat menjadi wakil raja. Kamu akan kami beri kekuasaan penuh, Yusuf. Kamulah yang mewakili diri kami untuk menyelenggarakan pemerintahan negeri kita. Kamulah kepala pemerintahan, dan kekuasaan kami akan kami limpahkan kepadamu, kata Raja Mesir itu. Tak sedikit pun timbul keraguan dalam hatinya. Saat itu Yusuf lalu terkenang akan kampung halamannya, teringat akan ayah tercinta dan saudara-saudara yang berbuat makar kepadanya. Lalu terbayang tatkala ia dibuang ke dalam sumur. Dalam sumur itulah ia mendapat bisikan wahyu yang pertama sekali dari Tuhan. Di hadapan semua pembesar pemerintahan Mesir, raja mengangkat Yusuf menjadi wakilnya. Pada penobatan itu, Yusuf mengenakan pakaian kerajaan. Raja sendiri berkenan mengalungkan medali emas di lehernya sebagai tanda pengangkatannya. Kemudian raja memindahkan cincin kerajaan dari jarinya ke jari Yusuf. Penyerahan cincin itu sebagai tanda pelimpahan kekuasaan. Maka mulailah Yusuf menjalankan pemerintahan kerajaan Mesir yang tinggi peradabannya dan mempunyai sejarah yang jaya itu. Pada permulaan pemerintahannya, Yusuf mengunjungi seluruh pelosok negeri Mesir dan bercakap-cakap dengan rakyat. Yusuf ingin lebih mengenal keadaan negeri dan rakyat yang diperintahnya. Bukan hanya kota-kota yang dikunjunginya, tapi juga desa-desa dan tanah pertanian, di mana Yusuf disambut hangat dan dipuja-puja orang. Riwayat hidupnya dalam hubungan dengan Zulaikha dan keluarnya ia dari penjara telah membuat Yusuf sangat populer. Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan penuh kebijaksanaan. Jalan-jalan dibangun, saluran irigasi diperbaiki, diperintahkannya membangun gudang-gudang yang besar untuk menyimpan hasil panen gandum. Dibangunnya pula bak-bak air raksasa di mana-mana untuk menyimpan air, menghadapi masa kemarau 7 tahun yang akan datang. Raja sangat senang dan penuh perhatian kepada Yusuf. Atas usahanya sendiri, Yusuf dikawinkan dengan Zulaikha. Raja kemudian bersimpati kepada Zulaikha. Ketika perempuan itu menceritakan bahwa ia sesungguhnya masih gadis walaupun sudah bertahun-tahun menjadi istri Futhifar, raja juga dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya antara Yusuf dan Zulaikha terdapat hubungan kasih sayang. Maka lengkaplah sudah hidup Yusuf. Ia mempunyai jabatan tinggi. Ia mempunyai ini asli sinetron. Maka lengkaplah sudah hidup Yusuf. Ia mempunyai jabatan tinggi. Istriku majikanku.
Ia mempunyai kekuasaan atas sebuah negeri yang luas dan tinggi peradabannya. Istrinya cantik, yaitu Zulaika, yang memberinya 2 orang anak yang diberi nama Iftarsim dan Minsya. Demikianlah Yusuf memerintah selama 7 tahun penuh dengan kemuliaan. Ia dihormati, dicintai, serta dimuliakan oleh rakyat dan raja Mesir. Selama pemerintahan 7 tahun itu hasil panen berlimpah ruah. Sebagian besar hasil panen itu disimpan dalam gudang dan lumbung-lumbung raksasa yang telah disediakan. Panen lumbung raksasa. Panen rakyat dibeli negara dengan harga yang tinggi. Akibatnya rakyat kecil dan kebanyakan petani hidup makmur. Kolam-kolam persediaan air dibangun dan diisi penuh. Di setiap desa ada waduk dan penyimpanan air. Di mana-mana dibangun pula gudang penyimpanan rumput dan batang gandum. Gunanya ialah untuk makanan ternak. Jika kemarau panjang selama 7 tahun dan kering itu datang nanti, jadi Yusuf yang dapat melihat jauh ke masa depan itu tidak hanya mempersiapkan makanan rakyat, tapi juga makanan ternak. Maka rakyat Mesir semakin tercengang kagum akan pemerintahan bijaksana dari Yusuf itu. Namanya semakin harum. Bukan hanya di Mesir, tetapi jauh melampaui batas negeri itu. Bersiarlah kabar kemana-mana bahwa di Mesir memerintah seorang raja muda. Ia sangat bijaksana, adil, dan mulia. Ia memerintah negeri Mesir dengan mendatangkan kemakmuran yang luar biasa. Hasil panen melimpah ruah, sehingga sebagian besar disimpan dalam lumbung negara. Tetapi menjauh di Palestina, Yakub ayah Yusuf telah menjadi rabun matanya. Siang malam, selama bertahun-tahun yang silih berganti, ia terus menangisi hilangnya Yusuf. Karena terlalu banyak berurai air mata itu, matanya jadi putih dan tidak dapat melihat. Dan saudara-saudara Yusuf tetap menyimpan rahasia itu, mengurutnya rapat dalam hati mereka. Masa pecaplik 7 tahun seperti yang diramalkan Yusuf itu pun tibalah. Matahari memancarkan sinar yang terik sepanjang tahun. Kemarau yang panjang selama 7 tahun itu seolah hendak membinasakan seluruh kehidupan. Ternak dan tumbuh-tumbuhan yang pada mati. Tanah pecah-pecah. Sungai Nil yang besar itu pun kering, lebih dari selokan kecil. Akibat kemarau panjang itu, ialah kelaparan. Selain itu, penyakit pun merajalela. Di mana-mana tercium bau bangkai busuk menusuk hidung. Kemana saja mata memandang yang nampak hanya kekeringan yang mencemaskan hati. Negeri Mesir yang tadinya hijau subur itu sekarang menjadi padang tandus yang menakutkan. Ternyata malapetaka yang menimpa Mesir itu juga menimpa negeri tetangganya. Rakyat Mesir sudah tidak mempunyai persediaan makanan lagi. Untunglah lumbung-lumbung gandum milik negara mampu menolong rakyatnya. Persediaan air pun masih cukup tersedia pada bak-bak air yang telah dibangun Yusuf pada masa subur 7 tahun dahulu. Ramalan Yusuf serta kebijaksanaan pemerintahannya yang tepat membuatnya semakin termasyhur kemana-mana. Terdengar pula bahwa Mesir masih mempunyai persediaan makanan cukup karena kebijaksanaan raja muda yang mengendalikan pemerintahan. Negeri Palestina, Kanaan juga tak luput dari kemarau panjang itu. Di sana kelaparan banyak menelan korban jiwa karena tidak ada persediaan makanan. Berita tentang Mesir dan raja mudanya itu pun sampai ke telinga Nabi Yakub yang sudah tua itu. Maka disuruhnya lah anak-anak Yakub ke Mesir untuk membeli makanan. Maka berangkatlah anak-anak Yakub itu, 10 orang banyaknya. Bunyamin yang masih kecil tetap tinggal bersama ayahnya. Sejak Yusuf hilang, Yakub memang tidak mau berpisah dengan Bunyamin. Setelah berhari-hari dalam perjalanan penuh penderitaan, akhirnya sampailah mereka ke Mesir. Pada suatu hari, penjaga pintu melaporkan kepada Yusuf bahwa ada 10 orang laki-laki ingin bertemu dengannya. Kenapa mereka harus menemuiku? Tanya Yusuf. Mereka ingin sekali bertemu dengan yang mulia. Katanya mereka datang dari negeri Kanaan. Nampaknya mereka itu orang baik-baik. Ada persamaan pada wajah mereka. Mungkin mereka bersaudara. Mereka minta dengan sangat agar diizinkan masuk dengan menyampaikan kesulitan mereka kepada yang mulia. Kata pengawal itu, kalau begitu suruh mereka masuk. Maka masuklah laki-laki yang 10 orang itu. Terkejut Yusuf melihat
berdiri di hadapannya saudara-saudara anak-anak Yakub. Ia gemetar seluruh tubuhnya karena teringat masa lalu yang pahit. Terkenang ayah tercinta dan si bungsu Bunyamin, tapi Yusuf menyembunyikan perasaannya itu. Yusuf sadar bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Yusuf beringat pada wahyu Tuhan kepadanya, kala ia dibuang oleh saudara-saudaranya itu ke dalam sumur Jub. Wahyu itu mengatakan ia harus sabar, dan bahwa Tuhan akan mempertemukan dengan saudara-saudaranya pada saat mereka sudah tidak ingat lagi. Wahyu Tuhan pun terlaksanalah. Yusuf sekarang bertemu dengan saudara-saudaranya, akan tetapi mereka sudah tidak mengenali dirinya lagi. Bahkan mereka sudah melupakan peristiwa di sumur Jub itu. Saya ingin tahu siapakah tuan-tuan ini, dan apakah maksud tuan-tuan menemui saya, kata Yusuf seraya menatap tamu-tamunya satu persatu. Dan saat itu tahulah ia bahwa adiknya Bunyamin tidak ada di antara mereka. Ya Tuanku yang mulia, kami ini adalah putra Nabi Yakub. Kami berasal dari negeri Kanaan. Sesungguhnya kami 12 orang bersaudara. Seorang di antara saudara kami itu telah pergi meninggalkan rumah, dan kami tidak tahu di mana ia berada. Sedangkan yang seorang lagi, yaitu yang bungsu, tinggal bersama ayah kami. Ayah kami sudah tua dan buta pula, kata Yahuza yang bertindak sebagai juru bicara mereka. Adapun maksud kedatangan kami ialah untuk memohon kemurahan hati Tuhan. Kiranya kami diberi kesempatan untuk membeli gandum persediaan makanan pemerintah Tuhan. Negeri kami ditimpa bencana kelaparan, tiada ternak yang hidup, tiada tanaman yang tumbuh. Maka itu ayah kami memerintahkan kami datang menemui Tuhan. Yusuf menyambut saudara-saudaranya itu dengan baik dan ramah. Sedikit pun ia tidak menendam. Kepada para pegawainya diperintahkan untuk menyiapkan gandum untuk saudara-saudaranya. Anak-anak Yakub itu membayar gandum dengan lempengan emas. Akan tetapi tanpa sepengetahuan mereka, semua lempengan emas itu dimasukkan kembali ke dalam karung masing-masing. Ketika semuanya sudah siap, berkatalah Yusuf, sekarang kalian lihat, saya orang yang sangat baik dalam menerima tamu. Tinggal giliran tuan-tuan harus membuktikan kebaikan tuan-tuan. Sesungguhnya kami meragukan kebenaran kata-kata kalian. Karena itu, kalau benar apa yang kalian katakan tadi, bawalah kemari adik kalian yang bungsu itu. Tanpa adik kalian, jangan harapkan pertolongan lagi dan jangan menemuiku lagi. Anak-anak Yakub itu berjanji akan membicarakan dengan ayah mereka. Sebelum mereka berangkat, tak lupa Yusuf memberikan mereka persediaan makanan dan minuman selama dalam perjalanan. Saudara-saudara Yusuf pun berangkatlah kembali ke Kanaan. Sepanjang jalan mereka riang gembira karena usaha mereka berhasil. Sudah tentu ayah mereka akan gembira. Kepada ayah mereka semua pengalaman mereka di Mesir itu diceritakan. Penerimaan raja muda yang baik hati itu tak lupa mereka ceritakan. Juga bahwa raja muda itu menginginkan agar adik mereka Bunyamin mereka bawa ke sana. Kalau tidak, mereka tidak akan mendapat bantuan gandum lagi. Bahkan menemui pembesar itu saja tidak boleh. Yakub mengatakan bahwa Bunyamin tidak boleh dibawa. Ayah, lihatlah apa yang kami bawa. Ayah, lihatlah apa yang kami bawa ini. Kami bawa mewah. Setiap karung penuh dengan makanan, dan Raubin membuka karungnya. Ketika ia mengeluarkan semua isinya, terkejutlah ia karena lempengan emas sebagai bayaran gandum itu ternyata diselipkan di dalam. Semua lalu membuka karung masing-masing. Ternyata pada setiap karungnya terdapat lempengan emas. Alangkah baik hatinya pembesar itu. Dia benar-benar ingin membantu kita. Karena itu kami harus kembali ke Mesir. Kita harus membuktikan kebenaran kata-kata kami. Pembesar itu hanya minta agar Bunyamin kami bawa. Karena itu izinkanlah kami membawa Bunyamin, ayah, kata Yahuza. Tidak, kalian sudah mencelakakan Yusuf. Sekarang kalian akan membawa Bunyamin pulang. Ayah sudah tidak percaya. Tidak. Oh, kasihan Yusuf. Sesungguhnya saya yakin ia masih hidup. Rasanya udara yang saya hirup ini dihirupnya juga.
Tapi di manakah ia berada? Kata Yakub seraya menitikkan air mata. Persediaan makanan yang dibawa oleh anak-anak Yakub dari Mesir sudah hampir habis. Anak-anak Yakub itu memohon kepada ayahnya agar diizinkan kembali membeli gandum ke Mesir, tapi haruslah bersama Bunyamin. Yakub terpaksa mengizinkan Bunyamin di bawah saudara-saudaranya. Maka berangkatlah anak-anak Yakub itu menuju Mesir. Sekarang jumlah mereka 11 orang. Setibanya di ibu kota Mesir, mereka langsung menghadap Yusuf. Paduka Tuan yang mulia, kami menepati janji kami. Inilah adik kami Bunyamin yang kami ceritakan dulu, kata Yahuza. Yusuf memandangi adiknya, sekarang Bunyamin sudah besar. Maulah rasanya Yusuf memeluk adiknya saat itu juga. Akan tetapi semua perasaan terharunya itu dilawannya. Belum waktunya ia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya itu. Yusuf menjamu tamu-tamunya itu, tak satu pun di antara saudaranya itu yang mengenal Yusuf. Untuk setiap 2 orang disediakan 1 meja. Yusuf memang sengaja mengatur demikian. Ada 6 meja makanan yang tersedia. Maka tinggallah Bunyamin tidak mempunyai teman. Ia duduk termenung dengan muka yang murung. Saat itu Bunyamin sedang teringat pada Yusuf. Kenapa termenung? Kata Yusuf. Kemudian ia duduk di depan Bunyamin. Kalau saudaraku Yusuf masih hidup, tentulah ia akan duduk bersamaku, kata Bunyamin. Ia sama sekali tidak mengenal siapa yang duduk di depan matanya. Bagaimana kalau aku sebagai ganti kakakmu yang hilang itu? Apakah engkau tidak senang? Kata Yusuf lagi. Oh tentu, saya senang sekali. Tapi sayang, bagaimanapun Tuan bukan dilahirkan oleh ibuku Rahil, bukan anak ayahku Yakub, jawab Bunyamin sambil menunduk. Yusuf memberi tempat menginap bagi tamu-tamunya. Untuk 2 orang 1 rumah. Karena Bunyamin tidak temannya, maka Yusuf mengajaknya tinggal bersamanya di istana. Maka tatkala pintu kamar tidur Yusuf sudah ditutup, ia memeluk adiknya Bunyamin seraya mencucurkan air mata. Buat berapa saat ia tidak dapat berbicara. Bunyamin tercengang tidak mengerti. Bunyamin, apakah engkau sama sekali tidak mengenal kepadaku? Kata Yusuf. Bunyamin menggeleng, tapi seperti memandang sesuatu dalam remang-remang. Ia mulai mengira, jangan-jangan pembesar yang ke Sohor itu adalah kakaknya Yusuf. Tapi mungkinkah? Sayalah saudaramu Yusuf. Sayalah saudaramu Yusuf. Sungguhkah? Bagaimana mungkin? Teriak Bunyamin. Pandanglah wajahku. Lihatlah yang jelas. Tidakkah ada suatu tanda yang kau ingat bahwa saya ini saudaramu? Bunyamin lalu memandang pembesar itu. Yakinlah ia bahwa yang memeluk dan menciuminya itu memang kakaknya Yusuf. Bunyamin lalu memeluk kakaknya seraya menangis terseduh-seduh. Yusuf lalu menceritakan semua kisahnya. Sejak ia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dijual di pasar budak, kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena fitnah, dan akhirnya ia diangkat menjadi Menteri Keuangan dan Perekonomian, sekaligus menjadi raja muda yang memerintah mewakili raja. Ayah sangat sedih sejak kakak hilang. Beliau menangis siang malam, selalu memikirkan kakak. Karena terlalu banyak menangis itu sekarang ayah menjadi buta, kata Bunyamin. Sabarlah, kata Yusuf sambil membelai adiknya. Akan saya atur supaya ayah kita juga ikut bersama kita di sini. Tapi ingat, buat sementara engkau jangan menceritakan kepada saudara-saudara kita siapa aku sebenarnya. Tibalah saatnya anak-anak Yakub untuk kembali ke Kanaan. Yusuf menepati janjinya. Ia mengisi penuh setiap karung anak-anak Yakub itu. Akan tetapi kepada pembantunya ia membisikkan agar gelas minum raja dimasukkan ke dalam karung Bunyamin. Kepada Bunyamin, Yusuf juga menceritakan hal itu. Maksudnya ialah agar Bunyamin tidak ikut bersama mereka. Maka berangkatlah anak-anak Yakub itu menunggang unta masing-masing. Akan tetapi baru beberapa kilometer di luar kota, pasukan polisi datang mengejar. Stop, kalian dipanggil kembali ke istana. Raja kehilangan piala emas. Jangan-jangan kalian mengambilnya, kata polisi itu.
Anak-anak Yakub itu mengatakan bagaimana mungkin mereka mencuri sedangkan raja muda itu sudah begitu baik kepada mereka. Selain itu, mereka adalah orang yang baik-baik, anak Nabi Yakub. Saya hanya petugas, ini perintah raja muda. Nanti di sana tuan-tuan menjelaskannya. Kalau ternyata tuan-tuan tidak mengambilnya, tentu tidak akan diapa-apakan, jawab polisi itu. Dengan kesal terpaksalah anak-anak Yakub itu kembali ke istana. Semua karung gandumnya mereka buka. Bukan main terkejutnya mereka setelah terbukti bahwa piala emas itu terdapat pada karung Bunyamin. Apa hukumnya seandainya peristiwa seperti ini terjadi di negara tuan-tuan, kata Yusuf. Tanya Yusuf. Yang mencuri akan menjadi budak yang kecurian, kata salah seorang di antara anak-anak Yakub itu. Tuanku yang mulia, kami tidak mengerti bagaimana hal ini sampai terjadi. Akan tetapi kami mohon dengan sangat, hendaklah adik kami Bunyamin Tuan lepaskan. Kami sudah berjanji kepada ayah kami bahwa ia akan kami bawa kembali dengan selamat. Sebab Bunyaminlah hiburan satu-satunya bagi ayah kami sejak saudara kami Yusuf hilang. Biarlah 1 atau 2 orang dari kami ditahan sebagai gantinya, kata Yahuza. Tidak mungkin. Kami tidak mungkin menahan orang yang tidak bersalah, kata Yusuf tegas. Betapapun anak-anak Yakub itu memohonan, tapi Yusuf tetap menahan Bunyamin. Akhirnya Yahuza mengatakan biarlah ia tinggal di Mesir agar dapat mengawasi adik mereka yang lain supaya pulang dan menceritakan hal ditahannya Bunyamin. Sebab kalau mereka tidak segera pulang, kasihan ayah mereka tentu sangat khawatir akan nasib anak-anaknya. Maka berangkatlah anak-anak Yakub itu ke negeri mereka. Sepanjang jalan mereka bersembilan memikirkan bagaimana caranya nanti memberitakan hal itu kepada ayah mereka. Anak-anak Yakub yang 9 orang tibalah di rumah mereka. Mereka bingung bagaimana harus menceritakan hal Bunyamin kepada ayahnya. Akhirnya Robinlah yang memberanikan diri. Tatkala Yakub mendengar nasib yang menimpa Bunyamin, tidak terkira kesedihan hatinya. Apa pula yang kalian lakukan terhadap diri Bunyamin? Dulu aku sudah kehilangan Yusuf belum ketemu, sekarang aku kehilangan Bunyamin dan Yahuza pula. Oh, alangkah sedihnya hatiku, kata Yakub seraya menangis. Dia meninggalkan anak-anaknya lalu mengunci diri dalam kamar. Akan sia-siakah air mataku ini? Tidak, air mataku dijadikan Tuhan, tentulah bukan untuk disia-siakan. Selama ini aku kehilangan Yusuf, aku tetap sabar. Sekarang aku kehilangan Bunyamin dan Yahuza pula. Maka sabar itulah yang lebih baik. Mudah-mudahan Tuhan mendengar doaku. Jika Dia mengizinkan, tentulah aku akan bertemu dengan semua anak-anakku yang hilang, kata Nabi Yakub pada dirinya sendiri. Karena terus-menerus dilanda kesedihan, badan Nabi Yakub semakin kurus. Pikirannya selalu terpaut kepada 3 putranya. Setiap malam ia tidak pernah tidur nyenyak. Matanya pun semakin membengkak dan mengeluarkan air. Melihat keadaan yang demikian itu, anak-anak Yakub merasa cemas. Dengan segala cara mereka menghibur ayahnya, tapi sia-sia saja. Oh ayah kami, engkau adalah nabi dan rasul yang mulia. Wahai Tuhan turun kepadamu untuk jadi petunjuk dan nasihat. Tapi mengapa ayah selalu menangis seperti ini, sampai badanmu kurus begini? Tanya Robin kepada Yakub. Demi Allah, ayah selalu teringat kepada Yusuf. Wajahnya selalu terlihat jelas di mataku hari-hari terakhir ini. Wahyu Allah telah merembus di dalam sanubariku. Ayah yakin Yusuf masih hidup, cuma ayah tidak tahu di manakah ia berada sekarang ini. Rasanya udara yang saya hirup ini dihirupnya juga. Jika kamu sekalian ingin penyakitmu sembuh, carilah Yusuf. Jelajahilah seluruh bumi Allah yang maha luas ini. Jika kamu sekalian tidak berputus asa, kalian akan menemuinya. Biarpun kalian mengatakan yang sudah mati diterkam binatang buas, aku tidak percaya. Ayah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dari Allah. Kata-kata Yakub itu sungguh-sungguh berhasil menembus kalbu semua putranya. Rahasia tentang Yusuf yang sama ini mereka sembunyikan jauh di dalam hatinya, seolah diketahui oleh ayah mereka. Ke-9 putra Yakub itu lalu berunding. Mereka memutuskan untuk menjelajahi bumi ini sampai menemukan Yusuf yang mereka buang di sumur Jub itu. Bukankah mereka dulu memilih sumur itu agar ada kemungkinan Yusuf hidup dan dibawa orang lewat? Akan tetapi sebelum mencari Yusuf, mereka memutuskan untuk ke Mesir dulu. Mereka mengharapkan Bunyamin bisa dilepaskan.
Dengan demikian akan mengurangi beban derita ayahnya. Pada suatu hari, berangkatlah putra-putra Yakub yang 9 orang itu menuju Mesir. Tiba di Mesir, mereka langsung menemui raja muda yang sangat berkuasa dan mulia itu. Tuanku raja muda yang mulia, kami datang untuk memohon kemurahan hati tuanku. Bencana kelaparan di negeri kami masih tetap tidak teratasi. Adapun persediaan makanan yang tuanku berikan kepada kami sudah hampir habis. Akan tetapi, di atas semuanya itu ada hal yang lebih penting yang ingin kami mohonkan, kata Raubin sambil menangis. Raubin tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Demikian juga saudara-saudara yang lain. Mereka semua mencucurkan air mata di hadapan pembesar Mesir itu. Apa itu? Tanya Yusuf dengan suara yang lantang yang dibuat-buat. Kami mohonkan dengan segala hormat, lepaskan adik kami Bunyamin. Ayah kami yang sudah sangat tua itu tak terkira-kira kesedihan hatinya. Tatkala Bunyamin tidak ikut bersama kami, beliau terus-terus menangis hingga badannya sakit dan lemah. Kami sebenarnya disuruh ayah kami untuk mencari Yusuf kemana saja di pelosok bumi ini, karena beliau yakin Yusuf masih hidup. Akan tetapi kami pikir sebelum kami menemukan Yusuf, kami akan membawa Bunyamin dulu di hadapannya. Dengan demikian beban deritanya dapat lebih ringan, sambung Raubin di sela-sela tangisnya. Saat itu Yusuf sudah tidak dapat menahan perasaannya lagi. Ia sangat terharu. Lagi pula sudah tibalah saatnya untuk memperkenalkan diri kepada saudaranya itu. Ingatkah kamu, tatkala kalian masih pemuda-pemuda, apa yang kalian lakukan kepada adik kalian Yusuf? Ketika itu kalian merasa dengki terhadapnya, karena ia disayangi ayah kalian. Waktu itu kamu memaksa Yusuf membuka bajunya, kemudian kamu lemparkan ia ke dalam sumur juk. Lalu kalian tinggalkan ia sendirian agar ia mati. Lalu kalian pulang tanpa mempedulikan tatap tangisnya, kata raja muda Mesir itu. Anak-anak Yakub yang 10 orang itu heran bercampur takut. Hanya Bunyamin yang kelihatan tenang-tenang. Mereka heran dari mana pembesar kerajaan Mesir itu tahu semuanya itu. Apakah Bunyamin yang memberitahukan? Tapi bukankah Bunyamin tidak ikut dan tidak mengetahui perbuatan makar itu? Mereka lalu saling berpandangan, saling curiga. Mungkinkah salah seorang di antara mereka ada yang membocorkan? Tapi untuk apa? Tidak mungkin. Mereka berdiam diri. Tak ada yang dapat bicara, lalu mereka semuanya mengamati raja muda Mesir itu. Cara bicaranya, wajahnya, mulutnya, hidungnya, telinganya, matanya, semua mereka teliti. Mereka menemukan ciri-ciri khas tubuh Yusuf. Mereka lalu berbisik-bisik. Mereka sekarang yakin bahwa pembesar gagah yang terletak di hadapan mereka itu tak lain adalah Yusuf. Yusuf yang mereka lemparkan ke sumur juk dahulu itu. Kalau kami tidak salah, paduka Tuhan ini tentulah Yusuf, kata serentak dengan suara gemetar. Ya, kamu tidak salah. Akulah Yusuf, anak Yakub. Dan Bunyamin ini adalah adik kandungku dari ibu Rahil, kata Yusuf tegas. Mendengar pengakuan Yusuf itu, wajah saudara-saudaranya itu jadi pucat. Mereka gugup dan gemetar. Kami telah berdosa terhadapmu. Kami sangat menyesal peristiwa itu. Waktu itu setan terkutuk telah menguasai diri kami. Rupanya Tuhan memang melebihkan tuanku dari kami semua. Sekarang terserah Tuhanlah pembalasan apa yang hendak Tuhanku lakukan pada kami, kata salah seorang saudara Yusuf itu. Lupakanlah yang sudah lalu. Mintalah pengampunan kepada Allah. Hanya Dia yang dapat memberi pengampunan terhadap dosa manusia. Jangan kalian merasa takut. Aku tidak dendam. Pulanglah ke Kanaan, ajak ayah kita kemari. Bawalah bajuku ini, sesampai di sana usapkanlah ke matanya. Jika Tuhan menghendaki, tentulah mata ayah kita akan dapat melihat kembali seperti sedia kala, kata Yusuf. Maka saudara Yusuf itu lalu memeluk Yusuf bergantian seraya mencucurkan air mata dan memohon maaf. Yusuf yang penyabar dan berhati mulia itu menciumi mereka satu persatu. Saudara Yusuf itu pun pulanglah ke Kanaan. Oh, aku mencium bau Yusuf. Aku benar-benar mencium baunya Yusuf, kata Nabi Yakub pada suatu pagi sehabis sembahyang.
Yakub yang tua dan buta itu lalu membuka pintu rumahnya. Tepat pada waktu itu anak-anaknya berdiri di ambang pintu. Ayah, kami sudah menemukan Yusuf. Inilah bajunya, ciumlah. Yahuza memberikan baju Yusuf kepada ayahnya. Yakub lalu mencium baju Yusuf itu, kemudian diusapkannya ke seluruh mukanya. Saat itu juga penglihatan Yakub pulih kembali seperti kala. Anak-anak Yakub itu lalu menceritakan bahwa pembesar Mesir itu adalah Yusuf. Mereka juga mengakui perbuatan mereka yang salah, bahwa dahulu mereka berbohong. Sebenarnya Yusuf tidak diterkam binatang buas, tetapi mereka buang ke dalam sumur juk. Kemudian kafilah yang lewat membawanya dan menjualnya sebagai budak di Mesir. Setelah semua cerita itu selesai, lalu dikatakanlah bahwa Yusuf menyuruh mereka menjemput ayah mereka dan seluruh keluarganya. Kalau begitu, lupakanlah semua pengalaman pahit masa lalu. Saya akan memohonkan kepada Tuhan agar kalian diberi pengampunan. Sekarang persiapkanlah segalanya, kita berangkat ke Mesir. Yakub lalu memboyong seluruh keluarganya ke Mesir. Tatkala mereka bertemu, Yusuf memeluk hangat ayah tercinta. Demikianlah keturunan Yakub berkembang di Mesir selama ratusan tahun. Habis. Akhirnya habis. Yang habis baru Yusufnya.